Balik lagi sama kita yang sudah lama juga, udah 3 minggu kita tidak bikin video lagi. Tadinya kita berpikir kalau yang kemarin bikin video yang update terakhir itu kita udah bisa mulai rajin lagi bikin video. Ternyata belum. Kemarin kan udah berasa lumayan lega tuh ya, kita udah update 3 bulan terakhir, kita udah karena udah keluar rumah sakit, everything getting better. So, di minggu itu kita, ya kan di minggu itu kan ya, di minggu itu akhir minggu kan ceritanya Conan udah agak stabil deh waktu terakhir kita bikin video kemarin. Akhir minggu itu ada something yang dagdikduk lagi. GVSD-nya Conan tuh kayak balik lagi gitu loh. Jadi dengan setelan obat yang sama, dengan dosis obat yang sama, tiba-tiba berasa kok gue berasa seperti akhir tahun lalu gitu loh. Gue udah lapor dokter, udah agak panik lagi kayak akhir tahun lalu. Paskah tahun ini, hari Minggu, intinya kita ketemu dokternya. Biasa kadang-kadang kalau adjust obat tuh di komandoin langsung lewat di telepon aja. Oke, obatnya di adjust ini tuh. Nah, jadi hari Minggu pas kebetulan hari Paskah itu si dokter bilang udah ketemu aja. Obat gak usah di adjust dulu, ketemu aja. Terus mau dijelasin sesuatu. Long story short, pokoknya sepanjang minggu itu beberapa kali cek darah dan waktu gue udah aware something wrong, terus kondisinya GVSD-nya kayak balik lagi, plus ada bonus lagi, ada sesak napas. Jadi GVSD-nya Conan tuh kayak keroyokan balik, tambah bonus 1, liver, kulit, pencernaan, dan paru-paru yang terakhir karena agak sesak kayak asma. Pupnya makannya mulai sakit perut lagi, pupnya rada encer lagi, terus kulit makin kering, kulitnya mulai kering lagi, mulai menebal, sama badannya kuning lagi, livernya agak besar lagi. So minggu itu, tengah minggu ke belakang tuh kita panik lagi, ketemu dokter pada hari Paskah, dan sesuatu yang sangat males. Di obrolan itu intinya dokter bilang kayak bukan kayak dokternya bilang dokter bilang we did our best. Dosis yang diterima obat-obatnya sekarang udah maksimum. Kalau ditambah lagi ada resiko lagi karena obat GVSD kan menekan imun sistem. Ini udah maksimal yang bisa dia terima. Kalau ditambahin lagi resiko infeksinya akan sangat besar gitu loh. Jadi kebanyakan yang kondisinya GVSD-nya nggak bisa ke-handle, GVSD-nya mungkin kalau ditambahin obatnya GVSD-nya ke-handle tapi akan fatal di infeksi gitu loh. Yang paling nyebelin adalah setelah dia bilang we did our best, terus dia bilang just make him happy, ya kan? Dia bilang just make him happy, udah bikin dia senang aja. Itu kan signal sesuatu ya gitu, signal sesuatu yang nggak oke kan. Perasaan kamu gimana waktu itu? Void kosong. Udah kosong, makin kosong, kayak Inception, ke dalam kosong jatuh ke kosongan ke kosongan yang lainnya. Gila, gue nggak tahu si dokter expect apa ketika ngomong ke kita, karena dia udah ngomongnya dengan sangat hati-hati, dan biasanya kita ngomong tuh nggak perlu translator ya, kali itu dia bawa translator gitu. Dia berusaha tenang, dan kita gue nggak tahu apa dia prepare kita untuk bereaksi seperti apa gitu loh. Dia expect-nya mungkin kita bereaksi yang panik atau gimana kali ya. Kalau gua kosong, kalau dia marah. Enggak sih, aku nggak marah sih. Mungkin tensinya marah naik. soalnya dia bilang gini, so
Enggak, ya Ya maksudnya dia ngomong kayak gitu, berarti dia udah marah. Enggak, karena dia mencoba memperhalus kata-katanya gitu loh. Maksudnya Ya, ya demi kebaikan kita juga kan. ya iya. Lah kamu ngomong dia seenak jidat, ya udah maksudnya kayak Enggak, kayak headmasternya yang ngomong. Pas aku pengen dia yang tegas aja ngomongnya gitu loh. Iya ya enggak kalau mau worst case jadi ujung-ujungnya udah nyerah loh gitu loh. Jadi Gue ngomongnya lebih kayak, marah. So. Enggak, lebih pengen. Maksud lo apa? Ya, gue tahu dia mau perhalus, tapi gue pengen dia ngomong aja yang Buat tegas apa gitu loh. Ya nggak tahu. Buat apa? Ya udah dia marah kan. Agak tapi emosinya bukan yang ke nggak terima ke gimana ya, karena Ya, memang intinya marah. Ya, mungkin. Terus Pasti misalnya marah. ketemu orang tua lain yang ya which is smooth gitu kan. Ya dia cerita anaknya kan udah selesai ini terus sekarang tiba-tiba sakit perut gitu. Dia mau cerita itu gitu kan. Terus udah habis gitu, ya udah terus dia jalan. Itu bukan marah. Gue sampai gak enak hati gitu loh. Maksudnya orang juga nggak tahu posisi kita, terus dia datang yang masih, dia juga khawatir kan dengan kondisi baru selesai di MT pun harus sakit perut itu, pokoknya namanya ada sakit itu udah sesuatu yang bahaya lah gitu loh. Udah cukup membuat kita panik gitu, lebih panik daripada kalau anak normal sakit lah, intinya tetap seperti itu kan. Nah ya dia sebagai ibu ya khawatir banget gitu kan, dia di sini jagain anaknya sendiri kan gitu loh, dan dia tiba-tiba anaknya sakit perut ya dia pusing lah ya gitu. Terus dia datang ke kita ya mungkin minta curhat kali atau apa gitu kan, maksudnya dengan dia sendiri di sini dia cuma jagain anak-anak pasti bosen lah ya. Kita aja yang ada Andri, ada orang tua gitu udah bosen, apalagi dia sendiri gitu kan. Dia baru ngomong gitu, dia ya udah dia jalan. aku nggak berasa itu, udah nggak inget. Ya mungkin gue emosi, perasaan gue nggak se-emosi itu, tapi mungkin nggak tahu, udah orang lihat dari luarnya beda gitu. Ya anyway, gue nggak yang panik pengen, bukannya marah sih, cuman udah nih lo kayak lu nyerah nih segini aja gitu loh. Masih ada apa nggak? Sebenarnya masih ada opsi yang si dokter dari awal agak insist. Masih ada opsi untuk apa ya, masih ada pilihan lah untuk treatmentnya. Cuman dari awal kita sangat tidak serak dengan opsi itu. Dokter utamanya Conan juga nggak terlalu saja situ, karena masih Conan tuh posisinya masih terlalu kecil gitu loh. Jadi prosedurnya adalah namanya ECP, fotoforesis. Dia diambil bukan stem cell ya, darah putihnya diambil untuk dikeluarin, disaring, dikasih UV, terus dibalikin lagi gitu loh ke darahnya. Intinya kayak cuci darah. Cuma darah putih, dan prosesnya lebih dari sehari sehari diproses, terus besoknya dibalikin lagi gitu loh. Nah untuk anak kecil agak risky karena volume yang diambil, terus dia harus pasang central line lagi, which is masukinnya dari leher, dan itu nggak sekali selesai, dan itu bisa prosesnya nggak tahu kapan badannya ngerespon, bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, dan itu nggak tahu juga. Satu itu. Yang kalau menurut aku satu bukan itu sih, satu dari Desember 2019 itu dokternya udah nyaranin melakukan hal ini gitu, tapi gue sebagai orang tua nggak mengizinkan karena pertama mereka sendiri juga nggak tahu kan hasilnya gimana, itu pertama. Kedua sakit gitu loh, karena dia karena aku ngerasain darah merahnya yang diambil diambil ke mesinnya itu sekitar kalau nggak salah ya 200 sampai 300 mili lah untuk disaring stem cellnya itu, dan itu nggak sakit yang gimana ya gitu, nggak maksudnya gue yang sakit gitu enggak gitu, tapi kayak badannya tuh diremes gitu, pelan-pelan diremes sampai yang jadi kram gitu loh. Nah kemarin sih aku belum sampai kram ya, baru kesemutan satu badan, tapi udah mulai kaku gitu. Nah itu yang menurut dokter aja
di atas normal gitu loh, karena normalnya emang orang tuh udah kayak kecoa mati gitu, udah begini Kecoa gitu loh. mati. Ini soalnya kan kita telentang di ranjang gitu sampai begitu gitu loh, kaki tangannya mengkerut gitu kan. Lalu ngebayangin lah kalau orang tua aja begitu, apalagi anak kecil gitu loh, dengan volume yang kita normal orang dewasa 40 sampai 70 kilo, ini kemarin konon masih 14 kilo, mau diambil 200 mili, lu bayangin aja gitu kan. Jadi ya ngebayangin hal itu waktu dulu itu 2019-nya kita udah nggak mau gitu loh, apalagi sekarang dengan kondisi dia yang jauh lebih ringkih, jauh lebih kecil secara berat badan juga jauh lebih kecil gitu, dan harus pasang tusuk lagi gitu, Terus, dan tetap tidak ada kepastian ya, dan mahal. Nah, yang kedua itu biayanya tuh udah itu prosedur besar lagi gitu kan. So itu tuh yang benar-benar sebenarnya kita aduh nggak mau sampai segitunya, terutama karena belum ada jaminan juga. Belum ada jaminan dan belum tahu kalau misalnya bisa pun belum tahu berapa lama gitu loh. So dengan pertimbangan itu kayak si dokter ya udah kayak kita harus prepare for the worst gitu loh. Oh, terus kalau kondisi sekarang, apa yang dihasilkan maksimal melalui prosedur itu di Conan lain lah istilahnya, diagnosisnya nggak terlalu sama gitu. Kalau menurut dia melakukan fotovaris ini kemungkinan terbesar dan tercepat yang biasanya terlihat adalah perbaikan dari GVHD skin gitu, dari kulit gitu. Sedangkan kalau Conan kan sekarang ini masalah terbesar dia adalah pencernaan gitu. Ya, Iya dong, liver masalah pencernaan lah. Kalau liver kan dia nggak gitu berasa. Maksudnya pencernaannya kan karena yang sakit ya, yang berasa sakit dan mengganggu penyerapan sehingga badan dia juga makin kecil, obat makin gak efek, kan pencernaan gitu loh. Jadi sebenarnya semua cuman pencernaan yang paling parah menurut kita. Pencernaan berasa sakitnya. Sama terakhir yang tambahan paru-paru itu bikin kayak asma, bikin sesak napas, itu paling dua itu berasa sakitnya. Yang kulit paling gatal-gatal sama kulitnya tebel, sama kalau liver ya nggak tahu, toxic sih, cuman badannya jadi kuning banget. Waduh, perasaan udah campur aduk, tapi berusaha tenang. Dan nggak tahu deh, di mata dokter gue udah, mungkin dokternya udah siap-siap bakal kita marah-marah kan. Cuman kayak dokternya shock kalau kita lumayan tenang gitu, ternyata lumayan oke. Terus gue sempet tanya, so berapa lama menurut lo bisa survive? Nggak tahu, tetap jawabannya nggak tahu. Dan sebenarnya ya berharap, nggak tahu deh, gue nggak tahu apa harapan dia apa, kayak ngomongnya udah pelan-pelan, super hati-hati. Dia ngomongnya just pray for miracles aja gitu. Iya, jadi satu-satunya jalan mengandalkan mujizat terjadi gitu. Terus ya udah kita cabut, kita keluar. Itu hari Paskah mendapat kabar seperti itu. So how do you feel? Apa yang kita lakukan? Kamu ngapain waktu itu? Kalau aku cari support. Treatment. Apa? Aku cari treatment lain. Ya, kita ya udah pasti kita mencoba mencari alternatif lain. Baik di sini, baik di negara lain gitu. Maksudnya kita udah sejauh ini gitu loh. Ngerti kan gitu, kita udah sejauh ini gitu. Kalau nyerah gitu aja tuh kayak buat aku sih bukan opsi ya gitu loh. Jadi ya cari cara lain gitu. Maksudnya ya adakah pengobatan lain atau ya gitu treatment lain, atau ya pokoknya ya jalan keluar lain lah intinya. Kalau aku pertama langsung kasih tahu teman-teman dekat yang biasanya sangat mensupport kita, yang kenal kita sudah lama dan sangat support kita dalam moral dan doa gitu loh. Jadi kabarin, abis itu baru cari what's next gitu. Aku kebalik, udah cari what's Kalau next. dia terbalik, udah itu baru kasih tahu teman-teman, kasih tahu keluarga. Jadi yang ya which is sebagian udah gue kasih tahu dulu gitu loh. Teman kita sama aja. Iya, tuh teman kita mirip-mirip. Mungkin ada satu atau dua tim yang berbeda, dua lingkaran yang berbeda, circle yang beda. Cuman ya kira-kira begitulah. Dan kita berusaha tetap tenang karena panik atau marah-marah juga
mengubah apa-apa gitu kan. Gue nggak tahu deh, aku nggak tahu kok setenang itu dapat anugerah juga mungkin. Jadi ketika kita tenang kan kita bisa mikir daripada panik dan menyesali keadaan dan marah-marah komplain sama Tuhan mungkin. Dan Ya, menurut orang itu nggak normal. ya nggak tahu. Kita itu nggak normal. Kita Kayak orang-orang di sekeliling kita kayak, kok lu bisa sih? Kok lu bisa sih? Lah, ya nggak tahu. So, Terus- ya. terus lu mau gua ngapain? Anugerah khusus lah gitu. So hal yang paling waras yang kita lakukan adalah selain itu yang bisa kita lakukan adalah cari second opinion ya kan. Pokoknya sepanjang berapa minggu, 1 minggu itu setelah dapat kabar itu, sepanjang minggu itu banyak banget yang terjadi. Kita berusaha cari second opinion, kita masih mencari alternatif apa yang terbaik yang bisa dilakukan, and what happened. Pokoknya gini, ceritanya cukup buat gue ini cukup miracle karena intinya kita dapat bantuan dari si profesor yang membuat formula makanan. Nah ini sih masalahnya gini, si profesor ini tuh udah membuatkan satu brand yang udah umum dipakai di sini sebagai pengganti makanan bagi orang-orang yang tidak yang memiliki pencernaan masalah yang luar biasa. Masalah pencernaan. Nah, Oke. masalah pencernaan yang luar biasa. Jadi dia ada dibikin kayak namanya, daripada bilangnya di sini susu ayam lah gitu, ada mereknya gitu. Nah, sebagian besar mayoritas bisa pakai ini untuk survive gitu, untuk mengganti makanan-makanan yang ada lah intinya gitu. Nah, tapi memang ada juga yang parah banget gitu, jadi dia nggak bisa juga pakai dikasih susunya ini gitu. Ini bilangnya susu ya, bergampang ya, By the way, profesor ini profesor khusus gizi. khusus ya nutrisi gitu, Nutrisi. profesor nutrisi. Nah, karena dengar begitu dan Conan ini kan udah lama banget ya, akhirnya dari dokter nutrisi yang ada dia menyarankan ke profesor ini yang menciptakan si susu ini gitu loh. Nah, sampai ke profesor ini, profesornya Which is bilang, gurunya dia. nah, which is gurunya dokter yang selama ini nanganin Conan. Nah, ke dia bilang, oh kalau gitu mau coba nggak? Dia bilang gitu. Sekarang nih saya lagi bikin formula khusus yang ya seperti itu, yang Food allergi food- parah. yang parah banget, semua yang pencernaannya parah banget lah gitu, yang alergi terhadap semua makanan bahkan gitu kan. Bayangin aja semua makanan dia alergi gitu. Nah, dia bikin nih dia bikin satu formula ini untuk yang sekarang ditangani ini 5 orang yang pencernaannya parah gitu loh. Nah, dikasih semuanya membaik, dia bilang gitu. Semuanya responnya bagus, dia bilang gitu. Tapi kasusnya bukan Beda-beda. bukan BMT Iya, ya. kasusnya bukan BMT, tapi beda-beda, tapi intinya kurang lebih sama gitu loh. Nah, akhirnya dikasih lah ke Conan gitu kan. Dengan ya dicobain lah, diresepin lah gini-gini caranya. Oke. Pada awalnya lumayan, tapi berapa hari kemudian kayak tetap nggak ada perubahan gitu loh. Nggak sih, Popnya nggak, tetap popnya minyak semua, terus masih mencret lah. Kalau diare gitu berarti kan penyerapannya tuh nggak baik. Tapi berhubung kemarin ini masih dikasih obat baru ini yang Jakafi ini segala macam, terus pencernaannya tiba-tiba kayak mendingan langsung gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah, kalau emang mendingan berarti kan dia nggak perlu dikasih formula ini lagi kan gitu. Jadi ya udah balik aja ke susu yang biasa nih, yang udah ada brandnya nih, dia bilang gitu. Toh ini Itu bukan itu karena nggak nyerap. Karena nggak Oh, nyerap karena nggak akhirnya nyerap. karena setelah 10 hari nggak makin bagus, malah berat badannya turun. Nah, cuman dia bisa nyerap makanan lain. enggak Bisa elektrolit. Oh. Elektrolit dia naik. Elektrolit tuh kayak kalsium, sodium, potasium yang di dalam badan dia tinggi, bagus gitu loh. Cuman penyerapan kayak kalorinya tuh nggak masuk. Akhirnya setelah 10 hari berarti malah turun. Ya udah, akhirnya si dokter ya udah ganti aja ke yang sebelumnya. Begitu diganti ke sebelumnya bagus. Ya, tapi ini pupnya langsung forming. berkesinambungan sama si obat Jakafi itu kan. Iya, nah begitu ganti ke yang sebelumnya langsung keras gitu loh. Begitu keras, oh ya udah deh pakai yang ini lagi. Nah, cuman intinya begitu obat ini susu ayam ini yang begitu diganti lagi, elektrolitnya turun. Jadi dia Conan harus tetap minum suplemen kayak buat sodiumnya, buat potasium sama buat fosfat yang harus ditambahin gitu loh.
Oke, ya udah kita agak lost contact deh sama si profesor itu. Toh udah ya udah, masalahnya yang formula yang sebelumnya fail, nggak cocok buat Conan. Nah setelah proses itu udah balik, nah ini getting better sampai yang video lalu, and then tiba-tiba semuanya memburuk. Nah semuanya memburuk, ini kan susu ayamnya ini kan masih dikonsumsi kan, kayak Conan. Yang gue paling worry sih memang makanannya tuh kayak nanti keras, nanti tiba-tiba pupnya lembek lagi, mau diare lagi, sakit lagi gitu. Apalagi yang terakhir waktu tadi kita bilang GVST-nya kayak keroyokan balik lagi. Nah pas itu ya udah gue kontak lagi karena susu ayamnya ini udah mau habis lah. Gue telepon si profesor ini, dok boleh gak gue pesen lagi susu ayamnya brandnya inilah. Terus dibilang oh boleh aja, nanti intinya dia dikirimin. Terus out of nowhere dia nanya, anak lo apa kabar gitu loh. Ya udah akhirnya gue ceritain kan kondisinya gini-gini. Terus gue ceritain waktu kayaknya formula yang terakhir ini lebih mendingan karena dia bisa nyerap. Tapi gue jelasin tuh yang dulu elektrolitnya nyerap bagus, tapi yang ini enggak. Jadi gue jelasin perbandingannya. Akhirnya dia mikir, dia bilang oh berarti kondisinya begini. Ya udah, gue bikinin formula yang baru buat si Conan gitu loh. Jadi dia custom lagi, dia bikin lagi formula yang khusus buat Conan dengan kondisinya Conan sesuai dengan cerita gua. Ini nggak ketemu loh, by line aja, pakai line karena di sini semua orang pakai line, nggak pakai WhatsApp. Jadi dia selalu follow up by line, dan kirimin si nutrisi formula ini gitu loh. Dia bilang oke, jangan kasih apa-apa dulu, stay dulu kayak gini. 2 hari lagi gue kirimin formula yang baru. Kalau nggak works ya udah lo nggak usah bayar, pulangin aja. Kalau works baru bolehlah lo bayar formula ini. Nah, gitu. Ini paralel nih sama kita waktu kita nyari second opinion, kita nyari apalagi jalan keluarnya itu apalagi gitu. Nah setelah hampir seminggu itu dia ngirimin formula yang baru itu hari Kamis siang gue udah follow up lagi, kondisinya masih dari yang ketemu dokter terakhir yang bilang we did our best and he take maximum dose bla 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 bla. Nah intinya dari situ dinaikin sedikit gitu loh, dosis obatnya dinaikin sedikit karena dia bilang nggak berani terlalu banyak lagi karena resikonya tuh lebih gede nanti gitu, resiko infeksi tadi. Nah setelah di adjust sedikit itu kondisinya bertahan, nggak memburuk tapi masih ada simptomnya. Nah hari Kamis dikirimin formula itu yang tiba-tiba si dokter ya udah nih gue kirimin, gue bikin spesial buat si Conan. Nah Kamis siang makanannya sampai di apartemen. Conan baru mencoba formula itu sore mau malam jam 6 lah, kira-kira jam 6. Nah pada saat itu dia pup sehari 3 kali dan agak diare. Malam dia coba, sore dia coba, malamnya masih pup. Nah yang amazing besok siang besoknya dia cuma pup sekali dan langsung kerasnya plek kayak pup yang normal, orang normal yang kayaknya wah ini yang terbaik yang pernah dia keluarin nih, pup terbaik setelah setahun gitu. Ini pup yang terbaik gitu. What happened, gila, gue seneng banget langsung. Dan dalam 2 hari berat Conan tuh langsung naik 1 kilo. Ingat banget berat terakhir tuh 12 kali apa 11, sekian, tiba-tiba naik 12. Satu hari 12 hampir 13, hari berikutnya 13, sekian gitu. 2 hari naik sekilo lebih mungkin. So itu kayak surprise.
Dan sejak saat itu kayak semuanya Membaik. getting better, membaiknya cukup signifikan, yang secara yang kelihatan mata kita gitu loh. Karena kan sebelumnya kayak ototnya udah hilang lagi, lemes dan sebagainya gitu loh. Terus pokoknya udah nggak asik banget deh, malah lesu. Nah setelah dapat formula ini, berat badannya nambah, langsung berisi, langsung badannya tuh sampai sekarang kayak mulai sekel lagi, ototnya mulai balik lagi. Sekarang udah mulai jalan lagi, jalannya energinya ada lah, energi ada. So ini minggu ini baru kita mulai lebih tenang lagi. Setelah beberapa hari tenang baru kita bikin video lagi update, karena sampai kemarin kita masih mencoba memastikan alternatifnya. Gue setelah minggu lalu sebenarnya udah ketemu sama si dokternya, dan si dokter bilang oke, gue bisa refer ke dokter lain yang di rumah sakit lain yang dia kenal gitu. Lo mau cari opini, gue kasih ke dokter yang sama kayak gue. Lo dengerin, maksudnya sama-sama yang ngerjain apa yang dia kerjain, dan lo dengerin apa yang dia inihin. Oke, nah dibilang dia mau ini, tapi kapan? Bilang ntar gue ngomong dulu deh, gue kasih tahu gue opening, jadi lo nggak usah susah-susah karena beda rumah sakit gitu loh. Terus cuman selama seminggu ini tuh tahun baru Thailand, Songkran tuh yang siram-siraman air, jadi kayak sepanjang minggu ini semua libur, rumah sakit juga kayaknya tutup deh kecuali UGD, dokter juga pada libur, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ngontek juga nggak bisa bikin appointment. So sepanjang minggu ini lumayan, dengan keberadaan formula yang baru ini kayak kita lumayan tenang, nggak terlalu panik, tapi kita mungkin masih tetap cari. Dan kalau menurut aku sih lebih oke ya, karena dengan penyerapan dia lebih baik, obatnya kan juga diserap dengan baik gitu loh. Jadi secara simptom dia juga menurut aku sih mendingan sih ya gitu, dari kulit. Sebenarnya nggak cuma obat doang sih, nutrisinya, jadi dia ya, badannya recovery-nya lebih cepat. Iya, dengan penyerapan yang lebih baik tuh efeknya tuh kemana-mana gitu loh. Terutama yang aku lihatnya sih ya karena penyerapan yang baik ya, obatnya diserap dengan baik gitu, makanya secara fisik kelihatan gitu perubahannya, dari kulit makin bersih gitu. Itu sih yang karena kelihatan banget kan ya gitu loh, GVS di kulitnya Conan gitu. Kalau dari yang dalam-dalam kan kita nggak bisa lihat karena harus ngecek kan ke dokter gitu kan. Jadi ya yang dari terlihat sih oke gitu loh. Jadi lumayan senang gitu, berat juga nambah gitu kan. Dan karena dia juga masih khawatir banget gitu, kemarin 2 hari sekali dia masih datang ke rumah sakit untuk ngecek secara darah gitu loh, dilihat hasilnya gitu. Dan memang ada perkembangan sih, emang ada perkembangan. Sebenarnya kurang lebih mirip sebenarnya secara hasil lab tuh, tapi lebih stabil kan. Iya, lebih stabil, cuman mirip-mirip turun sedikit banget. Enggak, maksudnya belum signifikan, tapi secara yang kita lihat tuh signifikan, karena sebelumnya tuh yang lemas, ototnya nggak ada, jalan tuh masih lebih susah. Nah sekarang udah jauh lebih aktif, lebih aktif secara kulit, lebih bersih. Secara yang fisik kelihatannya oke banget, tapi secara lab masih ya mungkin kita harus tunggu untuk benar-benar bisa happy gitu ya, benar-benar hasil labnya gimana. Cuman at least 1 minggu ini kekhawatiran kita lebih relax lah, lebih nggak panik kayak periode 2 minggu sebelumnya gitu. So berharap nggak perlu treatment yang lain, berharap dengan ini aja getting better terus progresnya. Kita sangat iri melihat teman-teman yang lain yang sudah planning pulang, meskipun ya nggak tahu lah, speechless, mencoba bersyukur dan tidak membandingkan diri, dan ya apa lagi. Semua orang ada jalannya masing-masing. Yeah. So begitulah update kondisi Conan saat ini. Terakhir pas Paskah itu 2-3 minggu lalu kita mendapat kabar yang sangat nggak asik, tapi for some reason miracle still happen. Jadi miracle happens every day. ya,
buat Every day is buat miracle buat for kita us. buat kita setiap hari itu Enggak, gue miracle. gak bercanda, beneran. Setiap hari miracle buat kita, dan speechless lah. So intinya update-nya sekarang sampai situ aja. Kita berharap nggak perlu sampai benar-benar ada tindakan besar lanjutan yang lain kemana-mana. Dari sini udah nggak balik ke rumah sakit lagi, maksudnya nggak balik rawat inap, nggak balik sesuatu yang nggak stabil lagi. Udah sih harapannya itu. Berharap Cross cepat sembuh, bisa pulang, ya, bisa kangen sama dunia produktif. kangen tidak deg-degan seperti ini. Bukan kangen, pengen gak deg-degan seperti ini. Pengen cepet-cepet melewati masa ini yang mana butuh kesabaran dan kekuatan ekstra yang tiap hari juga kita doain, yang rasanya nggak cukup tiap hari tapi ternyata tetap bisa dilewati hari demi hari. Ya. Oke, thank you buat kalian yang terus mensupport, baik dalam doa, dalam kata-kata suportif di komen di Instagram, di IG itu, Yang rajin nanyain, DM kita. It means a lot, serius itu jadi. Mohon maaf loh kalau kita nggak bales satu-satu, nggak bales semuanya. Dan Kadang-kadang balasnya lama banget. Kadang-kadang kita gitu, pas kalian tanya kita lagi stres-stresnya, jadi gitu. Jadi akhirnya kita lupa balas gitu. Jadi ya mohon dimaafkan. Anyway ya, thank you buat supportnya semua. Sangat berterima kasih. Baik dalam doa, kata-kata suportif, maupun yang masih tetap kirim di Kita Bisa, karena itu semua mencukupkan kita bisa survive sampai saat ini. Oke? Thank you guys, thank you semuanya. Berharap kita bisa sering update lagi. Dan yang bagus-bagus. Karena kalau kita lama nggak update, itu artinya kita lagi struggle for something gitu loh. Oke? That's it for today, and see you next update. Bye.